Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, saya Niputu Ratna Dewitara, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tabanan. Pada video kali ini, saya membuat koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun pertanyaan pemantik yang saya gunakan untuk membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa anak ibarat kertas kosong, sehingga guru bebas menuliskan apa saja, dan anak akan mengikuti apapun keinginan atau gambaran yang ditentukan guru dalam kegiatan pembelajaran. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1, yaitu saya menyadari ternyata setiap anak itu unik. Mereka memiliki kodrat alamnya masing-masing. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Mereka memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas guru bukan membentuk atau membuat anak seperti apa yang guru inginkan, melainkan guru bertugas menuntun dan membimbing agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa guru mendominasi pelajaran atau pendidikan berpusat pada guru. Semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru asalkan anak tersebut memperhatikan penjelasan guru. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1, yaitu saya menyadari ternyata pembelajaran seharusnya berpusat kepada murid. Muridlah yang menjadi subjek pembelajaran, mereka yang harus aktif membangun pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajarnya. Guru hanya memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa tugas guru di kelas adalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada muridnya. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1, yaitu menyadari jika tugas guru adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari dan menumbuhkan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaat ilmu yang mereka pelajari untuk dirinya sendiri, untuk kemudian diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini mensyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan sekedar menguasainya saja. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa dalam pembelajaran di kelas saya terfokus pada penyelesaian kurikulum dan pemenuhan KKM. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1, yaitu menyadari jika saat pelaksanaan pembelajaran yang terpenting bukanlah penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terakhir, sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa penilaian haruslah berfokus pada penilaian pengetahuan saja. Saya lebih banyak mengukur aspek kognitif. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari jika dalam melakukan penilaian, kita tidak boleh hanya berfokus pada nilai pengetahuan saja, tetapi juga harus menilai sikap dan keterampilannya, karena ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat menentukan keberhasilan belajar murid. Selain itu, guru juga wajib menumbuhkan budi pekerti. Nah, berikut saya tampilkan kegiatan pembelajaran saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Di sana tampak saya lebih sering menggunakan atau melakukan metode ceramah dan pendidikan yang berpusat kepada guru.
Agar kelas saya mencerminkan pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan saya lakukan antara lain, yang pertama, membuat kesepakatan bersama tentang proses pembelajaran di kelas. Saya menampung masukan dari para murid dan membuat kesepakatan bersama mereka. Yang kedua, mulai mendesain kelas menjadi ruangan yang nyaman, kaya teks dan menyenangkan sesuai dengan dunia anak. Di sini saya akan mencoba menyediakan pojok baca dan pojok karya untuk siswa. Yang ketiga, saya akan secara berkesinambungan melakukan pengembangan diri agar lebih menguasai strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman. Untuk melatih 6 kecakapan abad 21 yang dikenal dengan istilah 6C, yaitu karakter, citizenship, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Yang keempat, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, seperti menggunakan media yang menarik, menerapkan merdeka belajar, menyelipkan ice breaking di sela-sela pembelajaran, dan mengaitkan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang paling penting, tidak lagi menuntut anak, akan tetapi menuntun anak menuju tujuan hidup mereka. Yang kelima, yang terakhir, saya berharap bisa memaknai dan menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara, diantaranya Ingarso Sung Tulodo, atau di depan memberi contoh teladan untuk anak-anak didik saya, Ingmadia Mangun Karse, atau di tengah membina semangat atau memberikan semangat kepada anak didik saya, dan Tuturi Handayani yang artinya di belakang memberikan dorongan atau motivasi agar mereka selalu termotivasi atau bersemangat dalam belajar. Bapak Ibu guru hebat, kesimpulan yang saya dapatkan setelah saya mempelajari materi ini adalah pembelajaran hendaknya sesuai dengan kemampuan, minat, serta bakat peserta didik atau murid. Guru tidak diperkenankan memaksakan materi karena pendidikan yang merdeka adalah pendidikan yang mengutamakan perkembangan budi pekerti anak. Biarkan peserta didik atau murid belajar sesuai dengan kemampuannya, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang dimilikinya. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun, mengayomi, dan berpihak pada murid. Tetaplah bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.